Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Penjelasan ini sesuai dengan makalah yang saya buat. Langsung saja bab pertama. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pajak sudah dikenal sejak ratusan tahun atau lebih 1000 tahun yang lalu. Konsep pajak pada masa itu jauh berbeda dengan masa sekarang. Jadi, dari tahun ke tahun perkembangan perpajakan di Indonesia cukup baik. Yang kedua, tujuan. Tujuan saya membuat makalah ini adalah memberikan informasi, pengetahuan serta wawasan terhadap khalayak tentang bagaimana hasil dari penerimaan pajak setelah adanya reformasi pajak. Selanjutnya yaitu bab kedua, definisi pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu perkembangan koperasi di Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan koperasi di Indonesia dari masa ke masa ada 3 jenis atau ada 3 masa. Yang pertama, masa Orde Lama, yaitu masa setelah kemerdekaan. Yang kedua, masa Orde Baru atau masa pada tahun 1960 sampai 1982. Yang ketiga adalah masa reformasi, yaitu tahun 1983 sampai sekarang. Yang ketiga, perkembangan penerimaan pajak di Indonesia. Pada tahun 2005, pemerintah menyusun 3 RUU yang mengubah 3 perpajakan yang saat itu berlaku. Ketiga undang-undang yang akan diamandemen yaitu Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, Undang-Undang mengenai pajak penghasilan atau PPH, dan Undang-Undang mengenai pajak pertambahan nilai pajak atau pajak penjualan barang mewah atau PPN atau juga PPNBM. Bab ketiga yaitu kesimpulan. Terdapat perbedaan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Ciri dan corak perpajakan lama. Tanggung jawab pemungutan terletak pada pemerintah. Sistem administrasi tergantung pada aparat perpajakan. Ciri dan corak sistem perpajakan nasional. Ciri dan corak sistem perpajakan nasional yaitu wujud peran serta dalam pembangunan nasional, tanggung jawab pelaksanaan pajak ada pada masyarakat sendiri, diberi kepercayaan dalam penetapan pajaknya sendiri. Penyempurnaan undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijakan pemerintah. Selanjutnya yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini yaitu referensi yang saya ambil pada saat pembuatan makalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.